Ustadz pernah mendengar tausiah. Ustadz pernah mendengar tausiah. Ustadz pernah mendengar tausiah. Tausiah dari Bapak Menteri Agama kita. Coba dulu siapa yang tahu nama Bapak Menteri Agama kita? Angkat tangan. Siapa? Hah? Ini Ustaz Koko pula Menteri Agama. Kebanyakan nyanyi lupa ngapal nama menteri. Takutnya belum hafal udah diganti belum menteri. Tadi Sir bilang nama menteri Nasaruddin Umar. Ya tepuk tangan tuh abang ganteng. Ya, ini masa Ustaz Koko pula Menteri Agama. Maulah diganti. Bapak Profesor Nasaruddin Umar, beliau pernah berdakwah di lapangan Merdeka dan Ustadz mendengarkan dakwah beliau. Kata beliau, siapa yang menyebut nama beliau maka Rasulullah akan hadir bersamanya. Siapa yang menyebut nama Rasulullah, namanya disebut, maka Rasulullah akan hadir bersamanya. Saya mau nanya, kepingin gak Rasulullah hadir hari ini di tempat ini? Kepingin gak Rasulullah hadir di tempat ini? Mana lebih kalian inginkan? Yang hadir hari ini Bapak Prabowo Subianto atau Rasulullah? Bapak Prabowo Subianto itu Presiden RI. Rasulullah sudah meninggal dunia. Saya ulang lagi, jangan sampai salah pilih kalian. Jangan sampai salah idola kalian. Mana yang kalian inginkan? Seandainya hari ini akan hadir dua pilihan, satu Rasulullah, dua Bapak Presiden RI, pilih mana? Kalau memang kalian menginginkan Rasulullah, Bang, efeknya kurang sedikit Pak. Abang pula aku panggil. Ingat tukang stelson di luar sana, abang-abang. Efeknya kurang lagi. Kita panggil nama Nabi. Siapa nama Nabi? Kata Bapak Profesor Nasaruddin Umar, Toha dan Yasin. Toha dan Yasin. Di mana itu? Yuk sama-sama kita berselawatan badar. InsyaAllah nanti akan tersebut nama Rasul tadi. Salatullah ala Taha Salatullah ala Yasin. Kalau saya lihat tak semeriah dengan kalian yang bersenandung nyanyian di awal tadi.
Begitu berselawat, pelan kali suara kalian. Kalian bilang tadi rindu sama Rasul. Kalian bilang tadi ingin ketemu Rasul. Tapi selawat, ada yang Ustaz lihat di sini gambar-gambar di sana. Ada yang saya lihat di sini tidak bersuara. Ustaz kok tahu? Orang ada mata, Ustaz. Ya Allah, mereka yang hari ini berselawat, yang memanggil-manggil nama Rasul-Mu, berikanlah ya Allah, izinkanlah ya Allah, Rasulullah memberikan syafaat dirinya ya Allah, Rasulullah memberikan syafaat orang tuanya ya Allah, masukkanlah dia surga bersama Rasul-Mu ya Allah. Siapa yang berselawat lebih bersemangat, jemput dia ya Allah nantinya, jumpakan dia dengan Rasulullah sebelum wafat, sampaikan dirinya untuk menziarahi makam Rasulullah. Salatullah. Kuatkan lagi, kuatkan. Rasulillah. Salat. Ala Yasin tawasalna wabil Rasulillah wa kulli mujahid bi ahlil bait. Ya Allah, mereka yang berselawat, sehatkan badannya ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, jauhkan mereka dari musibah ya Allah, dekatkan mereka dengan kebaikan ya Allah, dekatkan mereka dengan rahmat-Mu ya Allah, capaikan cita-citanya ya Allah, jadikan di antara mereka orang yang sukses, hidupnya bermanfaat bagi manusia lainnya. Amin ya Rabbal. Di saat Ustadz tausiah, jangan ada yang mencatat. Loh, kok lain nggak macam guruku? Nah. Kalau kalian mencatat, nanti kalian nggak melihat wajah Ustadz. Apalagi nyatatnya masih ngeja, nyontek sebelah. Apa? Dalam nggak siap lah itu. Udah lihat aja ceramah Ustadz, nanti minta ulangi lagi sama gurunya. Kalau gurunya nggak bisa ngulangi, berarti gurunya nggak dengari. Cocok? Inilah yang nanti masa depan jadi aksi-aksi demo, pantang digoyang aja. Oh, maaf ya, gaya ceramah anak sekolah gini lah. Tadi Ustadz udah salam belum? Udah salam belum? Perlu nggak Ustadz salam? Kata Nabi, Muslim bertemu Muslim, ada haknya, hakul Muslim alal Muslim. Bila Muslim bertemu Muslim, maka ucapkan absus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ustaz, ya, berarti Ustaz kami harus jawab salam. Ustaz jawab kalau Ustaz kasih salam. Jangan pula Ustaz nggak kasih salam, kalian jawab salam. Ngapain? Coba, saya mau nanya. Mau ditanya satu-satu atau rame-rame? Nanti kalau satu-satu kena tunjuk, coba kamu. Mampus lah, kena pula aku. Jijik kalian dengan Ustaz ini.
Mau rame-rame atau satu-satu? Tapi saya yakin, walaupun seandainya satu-satu yang Ustadz tunjuk, saya yakin pasti anak-anak Al-Azhar ini bisa jawab. Buktinya mana? Dari penampilan, dari MC-nya yang keren. Tepuk tangan tuh MC kita. Dari yang baca Al-Quran keren, tepuk tangan. Mana yang baca Quran tadi? Masya Allah. Dari yang selawat, dari yang main biola, Masya Allah. Itu goyang mamamu ya. Astagfirullahaladzim. Boleh nggak goyang-goyang main biola tadi? Boleh? Boleh? Nanti ku jelaskan. Pokoknya anak Al-Azhar, dari tadi Ustadz lihat penampilan kalian, Ustadz saksikan, bagus-bagus kaya anak Al-Azhar nih. Ini pasti uang sekolahnya mahal ini. Mahal nggak? Mahal nggak? Dari mana Ustadz lihat uang sekolahnya mahal? Dari penampilannya hebat. Pasti ini sekolahnya hebat nih. Pasti di dalam ruangannya ini pakai AC nih. Pakai AC? Hah? Pasti ini gurunya ini cantik-cantik nih. Betul nggak? Pasti ini gurunya ganteng-ganteng ini. Dan pastinya ini gurunya bukan orang sembarangan, orang hebat nih, betul? Makanya saya lihat tuh. Dengar, hebatnya kalian, hebatnya siswa, hebatnya siswi, itu sebenarnya yang hebat bukan kalian, tapi yang hebat adalah guru kalian. Bisa membuat anak didiknya hebat. Tepuk tangan tuh guru-guru kita semuanya. Ya Allah, panjangkan umur guru-guru kami Allah. Sehatkan guru-guru kami Allah. Tambahkan honornya ya Allah. Amin ya Allah. Udah doakan naik honor. Saya nggak ada yang request Pak, nggak ada. Saya pun ngerasakannya jadi guru kalau honor nggak naik. Ustadz dah salam belum? Apakah Ustadz perlu salam? Bila kita Islam ketemu Islam, maka ucapkan salam. Baik, saya mau kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampaknya jawabnya dimainkan ini fardu kifayah. Kenapa Ustadz bilang jawabnya fardu kifayah? Baik, Ustadz mau nanya dulu. Tapi nanyanya tadi nggak boleh satu-satu ya, rame-rame ya. Baik, ini anak SD kan? SD kan? Tapi wajahnya keibuan, Ustadz lihat. Kakak pilih keibuan atau kebapaan? Keibuan ya. Coba dulu, siapa yang bisa jawab angkat tangan saja dulu. Satu aja. Apa arti hukumnya fardu kifayah? Angkat tangan. Satu orang aja. Ya abang, apa nak? Coba ya, apa sayang? Jangan contek sama guru. Iya, dia lagi sini sekali lagi, kemarin saya kasih buku nih. Cepat sini. Dirilah. Nah, ini dia ya. Coba. Kewajiban bersama. Kewajiban bersama. Terus? Lupa sering aja. Ya baik, udah. Nah. Jadi, abang siapa nama sayang? Al-Alif. Al-Alifi. Al-Alifi. Ya, baik. Makasih ya, Nak. Ya, kita doakan beliau nanti jadi menteri.
Menteri apa nak? Keuangan. Hei, fardu kifayah. Kalau ada satu orang yang menjawab salam, maka semuanya akan gugur. Contohnya gimana Ustadz? Gini, yang lebih mudah. Ada orang meninggal dunia. Pernah lihat orang meninggal? Ada orang meninggal dunia. Pernah nggak kalian lihat mayatnya bisa mandi sendiri? Kalau mayat bisa mandi sendiri berarti mayat kurang kerjaan. Cebok sendiri, mandi sendiri, wudhu sendiri, jalan sendiri. Terakhir yang takjiah pun kabur. Oi, karena mayat tak pandai ngurus dirinya, mau mandi nggak bisa, akhirnya harus ada yang mengurus. Kalau di kampung itu semuanya tidak mau mengurus, maka semuanya berdosa. Tapi rupanya satu orang saja yang mewakili sudah menyelesaikan hukumnya. Itulah namanya fardu. Nah, jawab salam kalian tadi macam itu saya lihat. Udah mewakili, udahlah aku nggak usah jawab. Masa jawabnya nggak semua? Assalamualaikum, selamat atas kamu. Mau nggak kalian diselamatkan? Mau nggak kalian diselamatkan? Kalau kita mau diselamatkan, kenapa kita nggak gantian menyelamatkan orang? Hei, mau selamat? Baik, saya ulang lagi kasih salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Yang saya hormati yayasan pendiri Sekolah Al-Azhar Medan dan seluruh keluarga besar yang saya hormati. Semoga yayasan-yayasan kita, pendiri-pendirinya dan keluarganya semuanya sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pembina yayasan yang kami hormati, ketua yayasan yang kami hormati, kepala sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu guru yang kami hormati, dan anak-anak kami semuanya yang kami sayangi, yang kami banggakan. Insyaallah kita semuanya sehat-sehat dalam berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita telah memperingati Maulid Nabi. Lihat kemari saya. Ustadz, ya, kenapa kita harus memperingati Maulid Nabi? Baik, rasanya kalau di antara kalian tak memperingati kelahiran Nabi, berarti kita tak sayang dengan Nabi. Ada yang dibaca oleh Qori tadi, surah Ali Imran ayat 144. Ayat berapa nak? Apa yang dibaca Qori tadi? Luar biasa. Saya yakin itu yang baca Quran tadi, begitu dia baca Quran banyak kali ewe-ewe yang menyukainya. Begitu dia baca, kalian yang putri saya perhatikan semua menatapnya. Luar biasa. Kalian nanti sudah tua,
Kepingin punya suami yang pandai ngaji atau punya suami geng motor? Hah? Punya suami pandai ngaji. Nah, itu cita-cita. Cita-cita menikah itu perlu. Jangan pula kalian gaji besar, uang banyak, nggak menikah. Nah, itu cita-cita boleh. Ustadz nih, kami masih SMP loh, kok udah dibilangin menikah? Buktinya di WA kalian kok ada ewe-ewean di situ. Berapa anak SMP yang saya pegang handphonenya, begitu dia balas WA ke kawan lakinya, ceweknya bilang gini, "Papa di mana, Pak?" Jijik kali aku melihatnya orang gitu. Anak sekolah udah ewe-ewean. Dengarkan. Dengarkan. Kalau kalian suka dengan yang ngaji tadi, dapat pahala. Kok dapat pahala? Karena dia pandai ngaji. Suka sama dia, dapat pahala. Cinta sama dia, dapat pahala. Ingat, suka dan cinta bukan harus memiliki. Akhirnya dia mau mamu, dia aja belum tentu mau sama dirimu. Apa enggak banggalah punya anak pandai ngaji? Apa enggak banggalah punya kawan pandai ngaji? Ini apa? Sekali ngaji di masjid nggak pandai, tadarus baca Quran nggak bisa, pakai mic pula. Wa minan nasi diantar nasi goreng keren dia. Hei, tapi tadi keren, yang baca Quran keren. Siapa namanya? Kelas berapa? Kelas 9. Masya Allah. 8 Pak. Kita doakan Kori tadi sehat panjang umur. Oi. Apa yang dia baca tadi? Surah Ali Imran. Dulu nak, dulu ayat itu pernah dibaca oleh sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang paling tua, namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Umar tidak terima dengan berita wafatnya Nabi. Umar enggak nerima dengan berita meninggalnya Nabi. Maka Umar bin Khattab naik ke mimbar. Lalu Umar berkata, Umar mengangkatkan pedangnya. Apa kata Umar bin Khattab? Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal dunia, akan aku tepas batang lehernya. Gak ada yang berani ngomong, diem semua. Siapa tadi yang mau nebas leher orang? Namanya siapa? Pinter-pinter emang anak sini ya. Udah bajunya rapi, jasnya rapi, bajunya rapi, mukanya lah ada sebagian muka kasihan gue tengok. Entah ada banyak kali beban. Ini anak SD. Anak SD. Umar mengangkatkan pedangnya. Kata Umar, siapa yang mengatakan Nabi Allah Muhammad meninggal dunia, akan aku tebas batang lehernya. Ayo, siapa yang berani bilang? Bilang kalian. Tidak ada satu orang pun yang berani bilang Nabi Muhammad meninggal. Semua takut. Kenapa? Karena Umar adalah pemain pedang. Umar adalah singa padang pasir. Umar tuh preman. Ada preman di sini? Ada guru preman? Asal dia datang kalian takut. Bapak tuh, bapak tuh, bapak tuh. Diam. Ada bapak tuh datang. Ada yang kayak gitu enggak? Saya lihat di sini guru-gurunya wajahnya auranya cerah-cerah. Apalagi wajah Ustadz Kuku, jenggotnya belok ke atas.
Ntar lagi nyambung ke telinganya. Hoi, hoi, Ustadz, ya. Terus gimana ceritanya Ustadz, sejarahnya? Abu Bakar juga akhirnya berdiri Abu Bakar dan menyampaikan Al-Quran surah Ali Imran ayat 144. Siapa yang hafal ke depan sebelum saya baca, atau saya baca dulu? Siapa yang hafal nanti Ustadz kasih buku. Ustadz, buku itu buku murah. Ini buku tuntunan sholat, bukunya murah. Murah, murah nggak? Harganya berapa? 6.000. Tapi siapa yang bisa kalian isinya ini hafal, saya kasih 200.000. Kalau bisa hafal saya kasih 200.000. Jadi kalian jangan lihat harganya, tapi lihat ilmu yang ada di dalamnya. Ada di dalamnya sholat duha, ada di dalamnya sholat witir, ada di dalamnya sholat, banyaklah sholat-sholat di sini. Ini memang harganya berapa harganya? 6.000. Tapi kalau kalian dapat ini dan kalian hafal yang ada di dalam ini, kalian bisa masuk surga. Terus kalian nanti bisa bilang ke orang tua, ma, ada apa? Kakak tadi mah dapat buku. Dari siapa? Dari Ustadz yang ceramah. Iya mah, kok bisa dapat? Kakak bisa jawab. Hebat anak mama. Yang lain mah ya gitulah mah. Pernah Ustadz ceramah, tapi nggak usah diikuti lah ya, nggak cocok bahasa ini sama kalian. Karena aku tengok bahasa kalian kan bahasa anak-anak soleh dan soleha. Nggak ada, aku tengok di antara kalian yang menyuri pulpen kawan, nggak ada ini kan? Mana ada yang menyuri pulpen, nggak ada kan? Yang mau buang angin di dalam kelas, nggak ada kan? Nggak ada. Di sini wajahnya wajah baik-baik semua ini. Kalau di luar sana pulpen guru pun dibantainya. Di sini pulpen kawan nggak mau ngambil kan? Bagus. Mau juga? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oi. Akhirnya nak, Abu Bakar Siddiq berdiri, dibacakan ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma أو قتلا انقلبتم على أعقابكم. Pedang yang diangkat Umar terjatuh. Soundnya bagus ya. Kita doakan soundnya masuk surga sama yang tukang setel. Karena nanti kalau sound nggak masuk surga, kita mau nyanyi-nyanyi di surga payah, nggak ada sound. Mau main biola kalau nggak ada suara tadi, mana enak? Kita doakan soundnya masuk surga, sama yang tukang setel sound juga masuk surga. Oi, apa kata Abu Bakar yang dibaca tadi? Firman Allah, Muhammad adalah seorang rasul. Sebelumnya juga telah ada rasul. Seandainya dia wafat atau terbunuh, apakah kau berbalik ke belakang? Artinya apa? Kalau nabimu udah mati, mati atau meninggal? Mati atau meninggal? Oh, meninggal ya. Berarti kita kalau sholat baca doa iftitah, hafal doa iftitah? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa asila. Inni wajjahtu wajhiya fataras samawati wal arda muslimah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya
wa ma meninggal lillahi rabbil. Meninggal atau mati? Ya, yang betul lah, meninggal atau mati? Coba ulangi lagi doa iftitahnya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kuat. Wal arda inna mati atau meninggal? Matinya. Orang kaya matinya. Orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, anak SD, anak SMP, guru-guru, ustad. Kok kuat kali kalian bilang ustad mati ya? Itu kali kalian mau ustad. Giliran ustad mati. Macam benci kalian mau ustad ya. Allah bilang dalam Al-Quran surah Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad adalah seorang rasul. Sebelumnya juga telah ada rasul. Seandainya dia wafat, mati atau terbunuh, apakah kalian berbalik ke belakang? Balik ke belakang tuh meninggalkan Nabi, nggak cinta sama Nabi, nggak sayang sama Nabi, tidak mengidolakan Nabi. Yang diidolakan orang lain, bukan Nabi. Dengar. Mati sakit nggak? Mati sakit nggak? Tapi kok banyak orang minta mati. Sikit-sikit mati lagu. Anak-anak PR, matilah aku kalau kayak gini. Kasih PR minta mati. Maju ke depan, mati lagi kita. Mati itu bukan enak. Macam kambing dikuliti. Kita bukan dikuliti, dicubit aja sakit. Oi. Nabi Muhammad waktu mau dicabut nyawanya, Nabi Muhammad ngerasakan haus sampai dia memanggil anaknya. Siapa nama anaknya? Hah? Fatimah. Anaknya? Anaknya siapa? Bukan Aisyah. Bukan Khadijah anaknya. Ayahnya siapa? Pamannya siapa? Ya. Sebelum saya lanjut, coba kita tes dulu nyanyi Cinta Rasul. Hafal nggak kalian? Ya, hafal nggak? Ustadz hafal tapi takut lupa nengok. Namanya udah beruban rambut. Ayo. Siapa yang bisa melantunkan lirik lagu ini, insya Allah nanti bisa ziarah ke makam Nabi, melakukan ibadah umroh dan haji. Waktu Ustadz berangkat haji yang lalu, Ustadz sama guru kita, Ustadz Haji Syamsuddin. Beliau ini waktu haji kuat kali tenaganya, nggak pernah di hotel, pergi aja. Umroh, kuat betul. Sampai kakinya Ustaz tengok, udah pecah-pecah kakinya. Kakiku nggak ada pecah karena aku sikit umrohnya. Nggak sanggup capek. Tapi Ustaz Haji Syamsuddin ini imannya kuat, imannya mantap, luar biasa. Waktu itu dia juga masuk TV One di saat di Mekah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ustaz Haji Syamsuddin. Tapi Ustadz Haji Syamsuddin masih kalah dengan kepala sekolah kita, dengan bapak sekretaris. Kenapa? Karena Ustadz Syamsuddin nggak ada jenggotnya. Maaf Ustadz ya.
Soalnya Nabi ada jenggot ya. Tepuk tangan untuk Bapak Sekretaris Edukatif. Iya, Bapak Haji Agus. Haji Agus ya. Insyaallah. Tahu nak? Jarah ke makam Nabi enak kali. Bahagia kali. Coba yang mau jarah ke makam Nabi lewat haji dan umroh, ayo titip salam pada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Angkat tangan kanannya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Kami rindu dengan Rasulmu ya Allah. Izinkan kami kesempatan untuk dapat menziarahi makam Nabi-Mu ya Allah. Amin ya Rahman ya Rahim. Abdullah nama ayahnya, Aminah Abdul Muttalib, Abu Talib. Ulang. Masih ada. Hei. Coba yang di sini Ustadz ulang lagi. Ayo sama-sama kita menyanyikan lagu Cinta Rasul. Siapa yang ikut nyanyi walaupun tak hafal tapi mulutnya ikut terbuka-buka berarti cinta Rasul. Siapa yang mulutnya tak terbuka berarti tak cinta sama Rasul. Cinta sama Rasul? Ayo ulang lagi. Abdullah nama Aminah Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah setia, Fatimah semua dari Quraisy ternama. Inilah kisah yang penuh inilah kisah yang penuh suka. Ustadz ingin tahu mana lebih bagus suara putri atau putra? Coba tes dulu, nanti baru saya kasih nilai. Tes dulu yang putri dulu. Coba dulu yang putri. Pengen tahu saya mana lebih bagus suara putri atau putra. Ayo ulang lagi, yang putri dulu. Abdullah Alhamdulillah, insyaallah cinta kalian sampai ke hari kiamat nanti. Belum bisa saya nilai sebelum saya dengar yang putra dulu. Mana lebih bagus, putra atau putrinya suaranya? Ulang lagi yang putra. Abdullah nama
Nilai yang putri 175. Nilai yang putra karena Ustadz Koko suaranya kuat 180. 5 sendiri dia tambahannya sama dia. Makanya guru kalian suruh ikut nyanyi tadi. Tengok guru kalian yang perempuan. Miss kalian nggak mau nyanyi, aku tengok. Tuh Ustadz Koko, walaupun ada jenggotnya, adulah. Betul, nggak berat dia. Jadi nak, jelas bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah meninggal dunia dan makamnya di samping Raudhatum min Riyadhil Jannah. Sudah meninggal, kita cinta sama Rasul. Contoh Umar, nggak siap dia sebenarnya kehilangan Rasulullah. Makanya mari anak-anak, tunjukkan kita cinta sama Rasul. Apa buktinya? Kelahirannya hari ini kita rayakan. Oi. Nabi Muhammad lahir sudah jadi anak yatim. Kalau nggak punya ayah namanya anak, nggak punya emak namanya anak. Nabi Muhammad sudah jadi anak yatim lahir. Bayangkan, begitu lahir sudah nggak ngelihat wajah ayahnya. Kasihan nggak? Kasihan nggak? Enak nggak jadi anak yatim? Enak nggak jadi anak yatim? Enak. Enak. Dengar ya, Ustadz pernah disuruh cari anak yatim sama ibu-ibu pengajian. Ustadz carilah anak yatim. Berapa bu? 25. Carilah anak yatim. Dapatlah 25. Ini bu 25 anak yatim. Terus ada satu orang minta ikut. Ustadz aku ikut kenapa? Bapakmu masih ada. Kenapa bapakku nggak mati-mati? Kok ngomong gitu? Nggak enak ada bapak. Kok gitu? Bapakku pelit. Enak yatim enak. Dapat cepet, dapat lempul. Betul loh. Jadi anak yatim tuh sering dapat sumbangan loh. Mau nggak dapat cepet bapak kalian meninggal? 100.000 dikasih bapak meninggal mau? Kalau tak mau, maka sayangi anak yatim. Jangan kau benci sama anak yatim. Kalau ada anak yatim di sekolah ini, kau muliakan dia karena dia anak Nabi. Dia kesayangan Nabi. Nabi mengangkatkan jarinya. Aku sama anak yatim ini macam 2 jari yang enggak berjauhan, enggak jauh. Siapa yang mau masuk surga bersamaku, sayangi anak yatim, kata Nabi. Sayang nggak sama Nabi? Mau masuk surga nggak sama Nabi? Sayangi anak yatim. Justru kalian yang nggak sayang sama anak yatim, walaupun kalian pandai ngaji, walaupun kalian hafal Quran, kening kalian beribadah sampai hitam, kalau kalian pelit sama anak yatim, kalian pendusta agama. Hafal Al-Quran surat Al-Maun. Hafal Al-Quran surat Al-Maun. Baik, coba yuk sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital fadzalika alladzi wa la ya'uddu فويل للمصلين الذين هم Tahukah kalian kata Allah, siapakah yang mendustakan agama? Mereka yang gak sayang sama anak yatim. Maka kalian, hai orang-orang yang mampu, hai orang-orang yang sehat, hai orang-orang yang kaya, jangan lupakan anak, jangan tinggalkan anak, sayangi anak yatim. Tahu kalian nak, anak yatim itu bawa berkah. Mana buktinya? Ibu susu Nabi Muhammad. Siapa nama ibu susu Nabi Muhammad?
Apa namanya? Halimah. Siti Halimatus Sya'diyah. Tadinya nak, Siti Halimatus Sya'diyah itu tadinya miskin. Akhirnya dia menjadi kaya. Kaya yang berkah, bukan kaya di jarah rumahnya. Bukan kaya sombong, bukan kaya yang sombong, bukan kaya yang angkuh, kaya yang baik. Lihat, tadinya Siti Halimatus Sya'diyah hidupnya miskin, anaknya kurus, ternaknya kurus. Begitu dia sayang sama anak yatim, berubah nasibnya menjadi kaya. Siti Halimatus Sya'diyah menjadi hebat, sukses. Siapa yang mau sukses di antara kalian? Angkat tangan. Siapa yang mau kaya? Angkat tangan. Siapa yang mau jadi orang hebat? Angkat tangan. Mau jadi pejabat? Angkat tangan. Loh, kenapa kalian nggak mau jadi pejabat? Ya, kalau kalian nggak mau jadi pejabat, siapa yang mau jadi menteri? Kalian ini harus jadi menteri. Kalian ini anak-anak baik. Kalau kalian nggak mau jadi menteri, kalau kalian nggak mau jadi menteri agama, kita berangkat haji kayak mana? Yang salah bukan menterinya, yang salah bukan DPR-nya, yang salah bukan presidennya, yang salah orangnya. Harus cerdas. Nabi memang nggak pintar, tapi Nabi cerdas. Sekarang banyak orang pintar tapi nggak cerdas. Apa bedanya pintar sama cerdas? Dengar, oi, dengar. Anak SD bisa nggak buka komputer? Anak SD bisa nggak buka YouTube? Anak SD bisa nggak membuka isi dunia dengan laptopnya? Bisa. Nenek-nenek bisa buka laptop. Dibukanya pakai obeng dari belakang. Nenek itu tak pinter, kalian pinter. Tapi coba, apa bedanya pinter sama cerdas? Begitu sudah masuk kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang sholat neneknya, cucunya masih sibuk di depan laptopnya, masih sibuk di depan handphonenya. Bukan sholat, memang pintar tapi tak cerdas. Yang cerdas siapa? Nenek. Nenek memang gak pandai main handphone, nenek memang gak pandai buka laptop, tapi nenek tahu waktu sholat. Itulah Ada nggak orang pintar di sekolah tapi nggak sopan sama guru? Ada nggak? Ada nggak orang juara di kelas tapi suka nggak nyakapi kawannya? Ada nggak? Itu namanya pintar tapi tidak cerdas. Terakhir anak-anak Ustaz, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan anak yatim, dan Nabi Muhammad lahir dalam keadaan waktu itu zamannya zaman jahiliyah. Siapa yang bisa mengartikan, saya kasih buku. Mau handphone atau buku? Siapa yang mau handphone berarti anak pintar. Siapa yang mau buku berarti anak cerdas. Siapa yang pilih handphone angkat tangan. Siapa yang mau buku angkat tangan. Ya, ada yang setengah. Aku mau dua-dua pun nggak mau. Aku ada kok. Nah, itulah. Apa arti jahiliyah? Angkat tangan. Ya, sini sayang. Sini abang ya. Ustadz udah mau 1 jam ceramahnya. Sini nak. Apa arti jahiliyah? Masya Allah. Sini. Siapa nama bang? Muhammad Azam. Sini sayang. Sini. Itu ada bapak pimpinan. Jangan kita belakangi. Nggak boleh ya. Siapa nama bang? Muhammad Azam. Muhammad Azam. Bang Azam, apa arti jahiliyah? Masa kebodohan. Masa kebodohan. Bang Azam bilang jahiliyah itu adalah masa kebodohan. Apa dulu nggak ada orang pintar? Ada.
tapi yang pintar nggak cerdas. Masa lahir bayi perempuan dibunuh? Asal lahir bayi perempuan dibunuh. Perempuan dulu nggak ada harganya, perempuan dulu murah. Sekarang aja perempuan sok panten kali, sok cantik kali jadi orang kalian ku tengok. Inilah kalian, ini suka ngejek. Nah, inilah suka ngejek. Dulu kalau lahir bayi perempuan dibunuh, perempuan bunuh, perempuan bunuh, laki-laki minggir, perempuan bunuh, stop, bencong wak, bencong, bunuh nggak ya, bencong bunuh nggak? Karena bencong membingungkan, akhirnya bencong cuma dipinggirkan. Tolong jangan ada yang bencong. Bertobatlah kalau ada bencong. Karena kalau kalian meninggal pun kami payah mendoakan. Ustadz pernah mendoakan bencong. Kupikir laki-laki, mati dia. Ustadz doakan, Allahumma firlahu. Ada yang bisikan, Ustadz bukan laki-laki bencong, jadi bukan bencong. Terpaksa Allahumma firlahu wa'afina gitu lah. Terakhir bencong memang susah ya. Lahir bayi perempuan dibunuh. Bayangkan dulu, setiap lahir bayi perempuan dibunuh. Kalau seandainya hari ini nggak ada perempuan, jadi kami mau nikah sama siapa? Terpaksa Ustadz ke jalan ke Gajah Mada cari bencong-bencong di sana. Maka kalian beruntung ada Nabi Muhammad. Selamat wanita-wanita, selamat wanita-wanita. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, bayangkan jadi apa kalian hari ini? Hoi, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan nggak punya ayah. Zamannya zaman jahiliyah, betul? Betul. Baik. Ada ibu nak? Ada. Siapa yang melahirkanmu? Ibu atau bapakmu? Ibu. Ibu. Baik. Dulu kalau ibu mengandung itu takut. Karena ibu mengandung dulu dijadikan bahan judi. Mereka main tebak-tebakan. Ini dalam perut anak ibu ini laki apa perempuan? Laki ini, perempuan, kata orang kafir Quraisy. Laki, perempuan, laki, perempuan. Belah perutnya, dibelah. Keluar bayinya, meninggal emaknya. Jahiliyah enggak? Perempuan gak ada harganya. Lihat perempuan hamil dulu, takut. Perempuan hamil sekarang bukan takut, tapi nakut-nakuti. Disuruh nyuci sama papanya, sama suaminya. Ma, cucikanlah celana panjang papa. Mama kan lagi hamil loh pak. Mama nggak bisa kalau nyuci pak, bawa sabun, mau muntah. Jijik nengoknya. Masa aja kau bawa sabun memuntah? Iya loh pak, bapak nggak ngerasakan. Dah, disuruh masak pun gitu. Mama, masaklah ma, makanan yang enak pak. Mama kan lagi hamil loh pak. Mama nggak bisa masak-masak, bawa asap mau muntah. Orang hamil nak bawaannya gitu. Rupanya bakso bakar lewat rumah, sate bakar lewat rumah. Teng 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 teng. Ibu yang hamil tadi bilang apa? Pak, belilah sate bakar pak. Kata suaminya, ma, sate bakar tuh banyak asapnya. Mama, asap sate nggak muntah pak. Terakhir papanya nengok muka mamanya. Papa yang muntah nengok muka mama. Oi, jahiliyah zaman kebo. Karena kita hari ini udah sekolah, apalagi sekolahnya intelektual. Jangan namanya saja intelektual, jangan otaknya saja yang mohon maaf pintar, tapi tak tertanam kecerdasan. Nabi punya sifat fatona. Apa arti fatona? Cerdas. Kalau kalian cuma pintar saja, nggak tahu sopan santun. Tadi yang nampil sudah siap kami disalami, sudah siap kami dilihat. Itu baru cerdas. Ada orang mentang-mentang pintar, jalan di hadapan guru, jalan di hadapan orang tua, nggak ada sopannya. Tegak, nggak mau dia menundukkan sikit badannya. Sombong. Mentang-mentang dia pintar, dia sombong. Orang Mekah dulu pintar-pintar. Karena sombong dijauhi sama Nabi.
Akhirnya Nabi hijrah ke Madinah karena Nabi nggak suka sama orang yang sombong pada waktu itu. Allah yang nyuruh pada Nabi Muhammad, tinggalkan Mekah. Orang yang sombong-sombong, kalau kalian sombong, kalian akan ditinggalkan orang. Walaupun kalian pintar, walaupun kalian pandai, sekolahnya tinggi sampai profesor, kalau kalian sombong, kalian DPR, kalian presiden, kalau sombong habis kalian punya nanti. Di sini sombong nggak? Sombong nggak? Saya lihat nggak? Buktinya orang yang mana? Baik. Ini aja anak Ustadz. Abang Azam bagus. Abang Ustadz cuma bisa kasih buku tuntunan sholat. Insya Allah abang nanti bisa sholat ke tanah suci. Abang udah ke tanah suci sayang? Belum. Ada niat mau ke tanah suci? Berdoa dan banyak selawat. Waktu selawat sama Nabi, abang berselawat cinta karena Nabi, ya. Rindu sama Nabi, sayang sama Nabi. Insyaallah abang nanti bisa berangkat tanah suci. Tepuk tangan tuh Bang Azam. Baik, yang bisa jawab pertanyaan kedua. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Ya, sini kakak. Siapa nama ayah ya? Syafalifah Marwan. Nama kakak. Ya, nama ayah Nabi Muhammad? Abdul bin Muthalib. Abdul bin Muthalib. Nama ayahnya Abdullah. Abdullah bin Muthalib. Ya, bagus. Tepuk tangan. Untuk ambil sayang, ambil. Ya, berkah ya kak ya. Yes, ya. Kasih anak. Terakhir untuk anak SD. Siapa nama Ustadz? Nama Ustadz. SD. Sini. Siapa nama Ustadz? Haji Susanto. Iya. Nah. Udah jawab? Kakak udah jawab juga? Udah. Nggak jadilah ya. Kasih ya kak. Baik. Semua sama-sama kita berselawat pada Nabi. Insya Allah dengan kita titip salam sama Nabi, nanti kita bisa berjumpa dengan Nabi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita berdoa, Ustadz pingin sama-sama kita melantunkan sedikit, ya. Ada itu Ustadz dengar lagu begini nak. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil lihimin Nabi putra Abdullah Nabi kekasih Allah. Ayo yang keras semua ya. Nabi putra Abdullah Nabi kekasih Allah Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil kullihim min manusia idolaku manusia pujaanku Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika Nabi penuntun umat Nabi pemberi syafaat Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi
وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم يا عليم أنت تعلم حاجاتنا ومقاصدنا وما نحن فيه ونرتجيه فمن علينا بقضاء حاجاتنا ya Allah. Doa ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berhajat padamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Ya Allah, sayangi kami ya Allah, sayangi keluarga kami ya Allah. Ampuni juga dosa kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup sehatkan ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup bahagiakan hatinya ya Allah. Orang tua kami yang susah ya Allah, angkat kesusahannya ya Allah. Orang tua kami yang jauh dari kami, jagalah dia di sana ya Allah. Orang tua kami yang hari ini dalam keadaan bingung ya Allah, mohon ya Allah berikan dia ketenangan ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang sudah kau panggil ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Jauhkanlah siksa kuburnya ya Allah. Jadikanlah alam kuburnya menjadi taman-taman surgamu ya Allah. Doa ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berhajat padamu ya Allah. Sayangilah kami, sayangi keluarga kami, sayangi orang-orang yang menyayangi kami, sayangi guru-guru kami, sayangi pendiri sekolah kami, sayangi yayasan-yayasan kami, sayangi kepala sekolah kami, sayangi guru-guru kami semuanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, kami yang saling menyayangi, berikan kami, izinkan kami untuk dapat hadir ke Madinah-Mu ya Allah, untuk dapat hadir mencari makam Rasul-Mu ya Allah, untuk dapat hadir mencari makam Rasul-Mu ya Allah. Betapa rindunya kami dengan Rasul-Mu ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habiballah. Doa ya Allah ya Rahman ya Rahim, izinkan kami untuk mendapatkan syafaat Rasul-Mu ya Allah. Rasul-Mu lah ya Allah yang menggiring kami menuju surga-Mu ya Allah. Nabi-nabi yang lain enggan menuju surga duluan, tapi Nabi Allah Muhammad SAW yang Allah utamakan, umat-umatnya yang Allah utamakan menuju surga-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami terus cinta pada Rasul-Mu dan menyayangi Rasul-Mu, serta kuatkan kami untuk dapat menghidupkan sunnah-sunnah Nabi-Mu. Rasul membawa akhlak yang baik, diutus dirinya untuk memperbaiki akhlak manusia. Ya Allah, dengan kami hari ini memperingati Maulid Nabi, jadikanlah kami manusia yang berakhlakul karimah, yang berintelektual muslim atau muslim yang berintelektual. Akhirnya ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al wa nura Allahumma wa'allimna warzuqna wa tawa'ana. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.